Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Salma dengan NPM 2511012011. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dengan membuat video yang berisi jawaban saya dari soal-soal yang telah diberikan. Oke, yang pertama itu pertanyaannya, jelaskan tren terbaru dalam MSDM. Contohnya digital HR, remote work, dan penggunaan AI. Nah, saat ini tren MSDM itu sudah berkembang sangat cepat, terutama dengan adanya digital HR, remote work, dan penggunaan AI. Digital HR di sini membantu perusahaan dalam mengelola data karyawan secara otomatis seperti absensi, payroll, dan rekrutmen. Remote work juga memungkinkan karyawan bekerja dari mana saja, sedangkan AI membantu proses seleksi dan analisis kinerja. Contoh yang bisa diberikan itu kita lihat ada perusahaan Gojek. Di sini mereka sudah menggunakan sistem rekrutmen digital dan menerapkan sistem kerja hybrid. Proses seleksi dilakukan secara online dan berbasis data. Analisisnya, penggunaan teknologi ini membuat perusahaan lebih efisien dan cepat dalam mengambil keputusan. Namun, ada tantangannya, yaitu perusahaan harus memastikan semua karyawannya mampu beradaptasi dengan teknologi dan tetap menjaga komunikasi serta budaya kerja meskipun tidak selalu bertemu secara langsung. Yang kedua, yaitu bagaimana sih perusahaan dapat menciptakan kesetaraan kerja dan lingkungan kerja yang aman. Jadi, kesetaraan kerja berarti semua orang memiliki kesempatan kerja yang sama tanpa adanya diskriminasi, baik dari segi gender, agama, maupun latar belakang. Selain itu, perusahaan juga harus menciptakan lingkungan kerja yang aman dari pelecehan dan tekanan. Contoh, Unilever Indonesia itu sudah menerapkan kebijakan diversity dan inclusion. Mereka juga menyediakan sistem pelaporan jika terjadi pelecehan dan atau ketidakadilan di tempat kerja. Maka ketika karyawan merasa aman dan diperlakukan adil, mereka akan lebih semangat kerjanya dan citra perusahaan juga akan ikut positif. Lalu, yang ketiga, mengapa job analysis dan job design itu penting? Jelaskan dampaknya jika perusahaan salah dalam mengambil atau merancang pekerjaan. Nah, job analysis dan job design itu sangat penting dalam perusahaan karena job analysis itu akan menentukan tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan, sedangkan job design akan mengatur bagaimana sih pekerjaan tersebut dilakukan. Contoh dari Tokopedia. Nah, mereka itu sudah memiliki job description yang jelas untuk di setiap posisinya. Hal ini membuat karyawan tahu apa yang akan mereka kerjakan dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan. Jadi, ketika perusahaan salah dalam merancang pekerjaan, karyawan bisa merasa bingung atau bahkan kelebihan beban kerja. Nah, maka hal ini bisa menyebabkan stres, penurunan kinerja, bahkan turnover yang tinggi. Lalu, yang keempat, bagaimana strategi rekrutmen yang efektif di era digital sekarang ini? Di era sekarang atau di era digital, strategi rekrutmen sudah banyak berubah. Jadi perusahaan itu tidak hanya mengandalkan metode tradisional seperti iklan atau orang, tetapi sekarang menggunakan platform digital seperti LinkedIn dan job portal. Contoh, Shopee Indonesia yang menggunakan sistem rekrutmen online dan tes digital untuk menjaring kandidat. Perbandingannya, metode tradisional itu cenderung lebih lambat dan terbatas, sedangkan metode modern itu lebih efisien, lebih cepat, dan menjangkau lebih banyak kandidat. Nah, analisisnya rekrutmen digital membantu perusahaan mendapatkan kandidat terbaik dalam waktu singkat, namun tetap harus diimbangi dengan seleksi yang tepat agar tidak salah memilih karyawan. Lalu yang kelima, jelaskan proses seleksi karyawan yang baik dan dampaknya. Proses seleksi yang baik itu meliputi screening CV, tes kemampuan, wawancara, background check. Nah, agar tujuannya itu bisa memastikan kandidat yang dipilih itu benar-benar yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh, Bank BCA itu mereka memiliki proses seleksi yang cukup ketat, mulai dari psikotes hingga wawancara berlapis. Karena jika seleksi dilakukan dengan baik, perusahaan itu akan mendapatkan karyawan yang berkualitas dan berdampak positif pada kinerja organisasi.
Yang keenam, mengapa pelatihan penting? Jelaskan metode pelatihan yang efektif. Pelatihan sangat penting untuk meningkatkan skill dan pengetahuan karyawan sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh, di Telkom Indonesia itu menyediakan pelatihan digital dan program corporate university untuk karyawannya. Nah, metode ini efektif antara lain on the job training, e-learning, dan mentoring. Pelatihan ini akan membuat karyawan lebih kompeten dan siap menghadapi perubahan. Yang ketujuh, apa perbedaan pelatihan dan pengembangan? Jelaskan bagaimana cara perusahaan menyiapkan karyawan untuk masa depan. Pelatihan dan pengembangan karyawan itu memiliki perbedaan. Kalau pelatihan fokus pada kebutuhan saat ini, sedangkan pengembangan fokus pada masa depan juga. Contoh, Astra Internasional yang memiliki program manajemen trainee untuk menciptakan calon pemimpin. Karena dengan adanya pengembangan, karyawan memiliki arah karir yang jelas sehingga lebih termotivasi. Lalu selanjutnya, yang ke-8 itu bagaimana cara menciptakan high performance organization. Jadi, organisasi berkinerja tinggi itu adalah organisasi yang mampu mencapai target secara konsisten dengan karyawan yang produktif dan tentunya berkualitas. Contoh, Pertamina yang menerapkan sistem kerja KPI, evaluasi kinerja rutin, dan self-reward. Faktor kunci keberhasilannya yaitu leadership yang kuat, komunikasi yang efektif, dan sistem evaluasi yang jelas. Ketika semua faktor berjalan dengan baik, maka perusahaan akan memiliki kinerja yang stabil. Oke, jadi kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia itu memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga pengembangan karyawan. Jadi, semuanya harus dilakukan secara baik agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.